Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Hari ini hari Jumat 1 Maret 2024. Masya Allah 1 Maret 2024. Maka kita berbahagialah ketemu dengan hari Jumat kembali di pagi hari yang cerah ya. Ada matahari walaupun nggak cerah banget, tapi ini cerah dikatakan. Lihat, oh mantap sekali ya. Siap. Nanti kita akan ditemani dengan salah satu tanaman kita ya. Mungkin tanamannya sih banyak mungkin ya di luar sana, tapi saya kira ini boleh kita angkat ya, masuk ke Suara Tanaman Channel di YouTube-nya. Dan di sini hari ini kita seperti biasa ya akan berdiskusi atau sharing terkait kehidupan sehari-hari ya. Jadi di pagi hari ini, hari yang spesial, di hari Jumat berkah ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, sehat jasmani dan rohani, sehat iman dan Islam terutama. Kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita di hari-hari kemudian atau menjadi hajat-hajat kita di tahun ini bisa terkabul ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita aminkan sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya, ijabah semuanya ya. Oke, terima kasih yang masih detik ini masih setia ya, subscribe dan menanti kehadiran video-video kami yang selalu update tiap pagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita panggilkan saja salah satu tanaman kita. Di sini ada daun betadin ya. Kita nanti masukkan lagi juga. Saya sudah pernah sih. Dan di sini kita panggil saja namanya. Ini teman-teman semuanya, saya kira udah pada hafal ya, atau banyak sekali nih kan gitu kan. Tapi ternyata baru kali ini kita bisa berkenalan langsung dengan si tapak dara ya. Kalau saya lihat sih namanya tapak dara. Tapak dara ini mungkin di daerahnya teman-teman namanya apa kurang paham. Tapi yang jelas ini tapak dara ini daunnya cantik banget ya, apalagi ini baru terkena terkena air ya, embun atau mungkin tetesan air dari siraman tadi. Saya nyiramin beberapa tanaman. Ini sangat cantik ya teman-teman, lihat bentuknya 5 helai, dan di tengah-tengah itu warnanya pink kemerah-merahan. Kalau daunnya itu jadi pink ya, masya Allah ya, cantik banget, luar biasa. Allah ciptakan itu memang tidak ada duanya. Allah menciptakan ya. Ini daunnya itu seperti daun apa ya, segi 5 gini ya, 5 helai. Dan bunganya tadi itu ada 5 helai, di tengah-tengahnya merah marun ya. Nah, cantik banget ya. Kalau realnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya. Dan untuk struktur daunnya sih seperti ini teman-teman semuanya. Kalau kita raba sih memang ada sedikit agak berbulu sedikit ya gitu. Ada iya, tapi enggak ini, tapi memang kalau kita raba tuh kayak ada berbulu sedikit ya di belakangnya. Seperti ini teman-teman ya gitu. Nah, ini sangat mudah tumbuh ya. Kalau kita lihat di tukang tanaman itu banyak banget ya. Banyak banget itu ininya tanamannya, dan ini sangat mudah perawatannya karena memang ini cepat tumbuh ya. Di dataran kita di Indonesia itu luar biasa. Nah ini ya, dia tuh daunnya nih yang udah ada jatuh nih teman-teman. Coba kita cek dulu, kita cek ya. Oh, ini udah kotor ya tuh. Aduh, ini gini teman-teman. Nah, daunnya seperti ini. Nah, cantik banget gitu kan. Nah, tapak dara ini jadi memang ada khasiatnya nih. Ada beberapa penelitian ya. Jadi kalau nggak salah satu pengobatan untuk hipertensi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang punya hipertensi, termasuk saya sih, itu bisa mengkonsumsi bunganya ini katanya gitu. Jadi memang ada pun nanti tata cara untuk bagaimana penyajian si obat ini dari tapak dara ini, saya nanti coba cari tahu. Tapi yang jelas memang saya sekilas baca itu ada jurnal yang mengatakan bahwa ini adalah obat beberapa dari penyakit, salah satunya adalah hipertensi seperti itu. Mungkin juga ada leukemia ya kan, dan seterusnya. Jadi luar biasa ya teman-teman semuanya, tanaman sekecil ini ya yang dianggap boleh katakan
apa sih tanam begini, ternyata punya segudang manfaat gitu loh. Jadi memang Allah itu ciptakan itu tidak akan sia-sia bagi manusia, seperti itu ya. Jadi memang pagi hari ini saya si tapak darah ini saya masukkan ke kanal YouTube-nya Suara Tanam Channel, dan mudah-mudahan ini bisa tertarik ya Bapak Ibu Ayah Bunda dan pecinta Suara Tanam Channel yang ingin membudidayakan atau menanam ya, karena dengan cara seperti inilah kita bisa mempertahankan habitat mereka gitu ya. Jadi sorry tadi saya bersin jadi memang si tapak darah ini tanaman yang sangat mudah tumbuh ya, apalagi di Indonesia yang notabene itu sorry guys, teman-teman semuanya habis bersin tadi alhamdulillah. Oke, sekali lagi jadi hari ini kita ngobrol bersama si tapak darah. Nanti kalau untuk detailingnya bisa angkat di beberapa video lagi ya. Tapi kali ini saya hadirkan si tapak darah menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin memelihara, merawatnya seperti itu ya. Di pagi hari ini musim hujan sudah datang ya. Jadi 2 hari kemarin itu hujan terus, dan walhasil memang di kesehatan juga berdampak ya. Saya juga sudah terkena flu nih dari semalam, bersin-bersin terus sampai pagi hari ini tadi. Jadi Bapak Ibu harap hati-hati, jaga kesehatan, dan kalau perlu mungkin ada suplemen yang sudah biasa dikonsumsi silahkan dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, seperti itu. Karena kita tidak tahu ya, maksudnya kadang musimnya itu nggak ini ya, nggak terlalu anomali. Kadang hujan seharian, kadang enggak. Ini wallahualam ya, iklimnya sudah berubah kali ya gitu. Oke, jadi di bagian ini kita ngobrol tentang masalah kesehatan ya. Jadi memang semakin berumur maka kesehatan kita pun resikonya semakin tinggi ya gitu. Saya kayak orang asuransi ya. Orang asuransi kan gitu kan, mereka menjual kekhawatiran kepada calon nasabahnya kan ya, karena memang rumusnya seperti itu. Ketika orang semakin tua maka risiko terkena penyakit kan semakin tinggi, seiring organ-organ tubuh ya, apalagi yang vital menua ya, otomatis kinerja dari setiap organ itu akan menurun. Artinya apa teman-teman? Itulah sebuah nikmat yang dari Allah berikan kepada kita dari semenjak lahir ya. Semenjak lahir itu ya, malah di dalam kandungan gitu kan. Nah, waktu di dalam kandungan kita jadi janin kan, kita kan selalu diberikan rezeki oleh Allah ya, melalui dari ibu kita kan gitu. Nah, sekarang sudah lahir sama gitu kan, diberikan rezeki juga gitu loh. Bahkan diberikan lengkap, ada mata, ada tangan, ada jantung, ada ginjal, ada paru, wah semuanya organ tubuh manusia sekomplit itu, seutuh itu, masya Allah. Kalau kita konversikan dengan uang, apakah kita bisa membelinya? Saya kira tidak, karena sangat mustahil untuk membeli semua organ itu kepada misalkan yang jual ya. Itu kalau kita total masya Allah itu ya. Jadi artinya nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat luar biasa, sangat besar sekali. Kita tidak akan bisa menghitungnya. Tuhsuha kan di dalam Al-Qur'an juga. Makanya ini ya Allah ya kan. Kadang kita ngeluh, ya Allah kenapa sih kan gitu kan. Hidup tuh kok ini banget dan bla 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 bla. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya kan, look yourself gitu kan. Itu kenikmatan semua gitu. Kalau kita lihat mata pagi-pagi kita bisa ngeliat tanaman, waduh ya Allah cantik banget, itu kan kenikmatan ya kan. Kemudian kita bisa bangun tidur juga terus ke kamar pipis, itu juga kenikmatan. Berapa banyak orang yang nggak bisa pipis terus operasi dan seterusnya, keluar uang banyak, itu nikmat bukan ya kan. Kemudian kita bisa memaafkan kentut ya kan ya kan, itu juga kenikmatan gitu kan. Berapa banyak orang di rumah sakit nggak bisa kentut dengan berbagai macam misalkan diagnosa, ada gangguan inilah gangguan itulah kan khususnya. Itu kan perihal kentut aja, masya Allah itu sebuah nikmat gitu kan ya. Tapi jangan kentut sembarangan juga gitu kan ya, mentang-mentang ini nikmat ini saya kentutin semua, yang enggak juga gitu
Nggak juga ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah sekecil apapun ya yang ada pada diri kita itu sebuah kenikmatan. Semuanya nikmat. Coba Bapak Ibu cek deh, ya kan? Apa nih misalkan pagi-pagi ngopi, ya kan? Ngopi nih, wah enak banget ngopi. Itu yang membuat enak itu kan nikmat merasakan, ya kan? Coba kalau misalnya merasakan dicabut, hambar itu semuanya, ya enggak? Hambar itu. Apa minum apa ini, kayak minum tawar juga nggak ada rasanya, bingung juga kayak kopi kan. Gimana coba? Nah itu sebuah kenikmatan juga. Berapa banyak orang yang sensor sarafnya itu ya terganggu itu untuk merasakan, itu banyak banget. Kalau udah seperti itu susah banget, keluar uang banyak, operasi sana sini gitu kan. Jadi masya Allah gitu kan, kita itu kadang lupa gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya setiap detik itu sebuah kenikmatan ini diberikan oleh manusia. Allah minta balik enggak? Allah tuh Rahman Rahim semuanya gitu. Jadi mustahil ya kita untuk berpaling kepada Allah gitu kan, karena udah banyak banget deh, kalau mau dihitung kagak bisa dihitung gitu. Tuh ibu-ibu misalkan iya sama makan rujak misalkan, sama kan kenikmatan juga, bisa merasakan enaknya nanas, enaknya mangga muda, enaknya jambu ya kan. Itu kan kenikmatan rasa gitu kan, rasa di lidah kita gitu kan. Karena kan sejatinya sorry sejatinya makan itu kan berasnya di kerongkongan saja, di lidah saja, lidah, di mulut kan, sampai kerongkongan selesai. Karena di kerongkongan gak ada sensor rasanya, udah langsung masuk ke pencernaan, ya kan. Jadi enaknya itu hanya di atas gitu, enak itu hanya di mulut saja sebenarnya. Once ketika masuk ke kerongkongan selesai itu kenikmatan. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan, ya kan? Di dalam surat Ar-Rahman itu selalu diulang-ulang, ya kan? Selalu diulang-ulang ya di Ar-Rahman itu, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu kan. Jadi memang fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat yang mana lagi kah yang kau dustakan, kan gitu loh. Jadi karena sudah terlalu banyak ya, sudah terlalu banyak deh gitu kan, sampai orang itu nggak sanggup untuk menghitungnya juga gitu loh gitu. Jadi memang kalau kita tidak bersyukur tuh nggak ngerti ya akal kewarasan kita kemana gitu. Maka itulah orang-orang yang tidak bersyukur tuh, maka Allah azab gitu kan. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu. Tapi kebalikannya ya kan, jika sebaliknya kalau kita tidak bersyukur maka azabku lebih pedih ya, karena ngelunjak lah, udah dikasih banyak nikmat ya kan, banyak kenikmatan di dunia ya kan, terus kitanya nggak bersyukur, nggak berterima kasih kepada Allah. Ya Anda pun kalau misalkan berbuat baik kepada orang itu berbuat baik kepada kita, dia selalu support segala macam, kita tidak pernah berterima kasih, maka sejatinya secara manusiawi pasti dia marah gitu kan. Marahnya manusia kan beda sama marahnya Allah gitu. Jadi memang yuk kita sama-sama renung di pagi hari ini, hari Jumat ya, karena hari Jumat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT keberkahan dunia dan akhirat, serta kenikmatan iman dan Islam, untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya, melalui dengan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, jadi seperti itulah teman-teman, di pagi hari ini kita melihat keindahan warna-warni tumbuhan tanaman ya, itu kan sebuah kenikmatan yang tiada tara gitu kan gitu. Jadi memang ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dan kita jaga baik-baik atas aset yang telah diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mata, semua tangan, organ-organ semuanya itu kita jaga, semua kita rawat ya. Jangan sampai bilang nggak punya apa-apa, tapi kita harus sangat berterima kasih kepada Allah karena semuanya sudah lengkap gitu ya. Baik, itu saja mungkin di pagi hari ini. Bagi yang mau jalan, hati-hati di jalan ya, tetap
fokus, jangan sampai lengah. Dan para mama ya, ibu-ibu semuanya mungkin yang di rumah, stay happy terus, siapkan yang terbaik di Jumat ini sedekahnya ya, untuk bekal kita di akhir nanti. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa besok hari, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tapak darah, assalamualaikum.